Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, perkenalkan nama saya Sinta Nurhalijah, NPM saya 10120640 dari kelas 1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ma'rifatullah atau yang lebih dikenal dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang disebut dengan Ma'rifatullah itu? Ma'rifatullah berasal dari kata arafa ya'rifu yang artinya mengenal. Jadi, ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa manfaat jika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada al-khalifah, yaitu Allah menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua, tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. Yang ketiga, ada al-amnu, yaitu Allah mengkondisikan orang-orang yang beriman dengan rasa tentram dan aman setelah sebelumnya mereka ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat ada al-barokat, yaitu keberkahan yang melimpah. Yang kelima ada al-hayatun thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Dan yang terakhir ada al-jannah, yaitu surga. Ciri-ciri seseorang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, ia telah mengenal asma Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ia telah mengetahui sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, af'al, yaitu ia telah mengetahui perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dalam alam semesta ini. Kak, ada nggak sih dalil yang kuat tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada, bahkan banyak ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan satu dalil, yaitu dalil nakli tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 19, yang artinya, katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakan Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Yaitu sesungguhnya kamu mengetahui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah. Katakanlah, aku tidak mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Tuhan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada figur-figur teladan dalam makrifat, yaitu yang pertama Rasulullah SAW. Dialah orang yang paling utama mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Yang kedua ada ulama amilun, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, di sini selain ada ma'rifatullah, ada juga al-manawi min ma'rifatillah, yaitu penghalang-penghalang seseorang untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, ada dua hal yang menghalangi seseorang untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama ada maradus syahwat. Maradus syahwat ini berkaitan dengan penyakit hati, hawa nafsu, kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji atau perilaku tercela. Ada beberapa hal penghalang mengenal Allah dalam maradus syahwat. Di antaranya yang pertama, al-fisku, yaitu kefasikan. Fasik adalah orang yang
senantiasa melanggar perintah atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergelimang dengan kemaksiatan, dan senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, al-kibru, yaitu kesombongan. Sombong merupakan sifat seseorang yang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada al-julmu, yaitu kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan orang yang paling zalim itu adalah yang telah sampai kepadanya peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah sampai kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul. Kemudian ia berpaling dari ajarannya karena sifat angkuh dan dengki di dalam hatinya. Yang keempat ada al-kizu, yaitu kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang kelima ada kasratul ma'asi, yaitu orang yang banyak berbuat maksiat di muka bumi ini. Itulah berbagai hal penghalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam maradus syahwat. Selanjutnya ada maradus asyubah. Maradus asyubah yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan atau lebih berkaitan dengan masalah akal dan logika. Ada beberapa hal penghalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam maradus asyubah. Yang pertama ada al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni orang-orang yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Yang kedua ada al-irtiyab, yaitu keraguan-raguan. Hal ini disebabkan sedikitnya ilmu dan pemahaman. Yang ketiga ada al-inhiraf, yaitu penyimpangan, manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada al-ghaflah, yaitu kelalaian. Dalam poin pertama sudah disebutkan, jika manusia tidak memiliki potensi untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu menjadikan mereka lalai atau lengah. Itulah beberapa hal penghalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam maradus asyubah. Nauzubillah summa nauzubillahi min dalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat al-manawi min ma'rifatillah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.